Ya, record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Salam sehat buat kita semua. Jadi hari ini saya ingin mencoba pada teman-teman semua di rumah sakit ini bagaimana sih sebetulnya kita berbicara peningkatan efisiensi, ya, peningkatan efisiensi dan produktivitas pegawai untuk optimalisasi layanan rumah sakit. Jadi target utama itu adalah layanan rumah sakit, ya, layanan rumah sakit yang berkualitas. Jadi harapannya dengan proses efisiensi dia dan produktivitas, maka layanan rumah sakit menjadi lebih baik. Tujuan organisasi rumah sakit ini untuk apa? Untuk pelayanan. Nah, artinya bahwa pelayanan itu harus menjadi lebih baik dengan SDM-nya, pegawainya yang kita bahas. Baik. Ya, kita lihat lagi sebetulnya yang menjadi persoalan adalah ini produktivitas rumah sakit, dia ada sebuah proses efisiensi, ya, ada efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya ya berupa input, ya, untuk menghasilkan output berupa pelayanan kesehatan. Kita dilihat dulu apa itu input. Input itu adalah yang pertama adalah ya, yang pertama itu adalah kita lihat input yang namanya input. Ya, ini input berupa tenaga medis atau tenaga kesehatan. Istilahnya sekarang apa? Namek nakes ya. Ya, namek nakes tenaga medis, dokter ataupun nakes atau apapun pegawai yang ada di dalam. Tapi yang utama itu hanya disebutkan dua. Jadi input itu dengan fasilitas dan peralatan medis, kemudian juga dengan obat-obatan dan bahan, dengan anggaran dan biaya operasional. Ini inputnya menghasilkan apa? Output layanan bahwa jumlah pasien yang dilayani ya sesuai dengan rawat inap atau rawat jalan. Kemudian kita lihat tindakan medis yang dilakukan, kecepatan pelayanan, hasil pelayanan, tapi yang paling utama ini adalah tingkat kepuasan pasien. Jadi kita ini bekerja di sini itu adalah kepuasan pasien. Jadi customer itu bagaimana customer related management itu namanya CRM nantinya, itu nanti kita bahas lagi ke depan. Bagaimana kita bekerja itu berdasarkan customer. Nggak bisa lagi istilahnya kita marah-marah dengan customer, nggak bisa. Karena mereka lah yang menilai, yang mereka lah yang membandingkan. Mereka yang akan istilahnya, jangankan kita customer juga terhadap rumah sakit. Ya, kita akan membandingkan rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Ke depan itu, ya di era transformasi digital ini orang akan mudah membandingkan tersebut. Ya, itu yang menjadi pokok dulu yang harus kita sama-sama. Oke? Baik, jadi tujuannya adalah meningkatkan hasil layanan dengan sumber daya yang sama dengan lebih sedikit atau istilahnya dia lebih lebih sedikit yang dikeluarkan, tapi tidak menurunkan mutu layanan. Itu namanya efisiensi, ya. Dan yang paling penting itu adalah keberlanjutan operasional rumah sakit. Ini yang paling penting, ya. Oke, baik. Kita lanjut bahwa bagaimana sih strategi peningkatan produktivitas rumah sakit. Ini istilah kita baru masuk ke produktivitas ya. Seolah-olah apa itu pengertian produktivitas? Ya. Kenapa kita berbicara produktivitas? Ya. Karena dari sinilah kita bisa ukur akuntabilitasnya itu ada di situ. Oke? Yang paling utama adalah ya, kita lihat yang namanya produktivitas itu adalah peningkatan kompetensi SDM. Ya, ini yang paling utama, peningkatan kompetensi SDM. Kemudian produktivitas itu adalah bagaimana penilaian kinerja berbasis hasil output. Nah,
Ini sudah berlaku memang di sini bahwa ada namanya HR metrik, sudah ada pengukuran-pengukuran, tapi itu juga harus kita, itu bukan merupakan istilah yang asing atau istilah yang apa gitu. Nah, bagi rumah sakit yang modern, SDM yang modern, maka itu harus menjadi hal-hal yang biasa. Jadi kita itu akan cenderung istilahnya bersaing dengan teman-teman tim unit lain. Ah, kami punya istilahnya tim kami lebih produktif. Ah, itu baru masuk ya. Ah, itu maksudnya produktivitas. Ya, mau nggak mau ya harus harus ke sana. Oke. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah standarisasi layanan. Ya, standarisasi layanan itu apakah SOP-nya itu harus sesuai. Kemudian transformasi digital dan inovasi. Mau nggak mau harus ada proses transformasi digital. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana sekarang tuntutan dari BPJS-nya, Kementerian Satu Sehat, BPJS juga punya. Kita sudah berada di level mana kesiapan kita. Ke depan itu juga akan ada istilahnya bagaimana perlindungan data pasien. Pasien juga ingin dia mendapatkan hal-hal yang dia dapatkan dari sisi digitalnya. Ya, oke, baik. Kemudian yang paling penting itu adalah peningkatan kualitas dan keselamatan pasien, tetapi dari proses ini semua juga harus dilakukan proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ya, oke, baik. Nah, ini jelas ya. Berbicara rumah sakit itu berbicara organisasi. Oke, kita lihat organisasi, produktivitas organisasi. Jadi mengacu pada efisiensi organisasi dalam mengubah input menjadi output. Jadi dia terintegrasi dengan memantau seluruh proses dari pasien mendaftar sampai dengan layanan sampai pasiennya pulang. Ya, jadi termasuk juga misalnya contohnya adalah waktu tunggu pasien, tingkat kepuasan dan lain-lain. Ini di level organisasi. Kemudian ini yang hari ini berkumpul adalah tim. Ya, di level tim apa? Ya, mengacu pada kemampuan sekelompok karyawan memimpin sekelompok. Ya, sekelompok karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini middle-nya, ya. Nah, setelah middle-nya nanti akan ada yang bawahnya, ya. Nah, ini kita lihat ada misalnya contoh bagaimana di tingkat tim ini ada proses ketepatan waktu, kepuasan dan lain-lain. Tetapi satu lagi adalah bahwa selanjutnya adalah di bawah tim ini memimpin individu-individu, ya. Jadi ada multi stage-nya itu, ada multi level-nya. Mau tidak mau kita membawa individu supaya tercapai kerjasama tim. Setelah kerjasama tim, kita akan ada perbedaan-perbedaan untuk menuju ke organisasi. Ya, rincinya nanti akan saya jelaskan juga. Oke, baik. Nah, ini mengapa produktivitas itu, produktif itu penting. Pertama, ya ini ada dari sisi karyawan, ada dari sisi pemilih. Harapannya, ya kalau dari sisi karyawan dulu, peluang kenaikan gaji, bonus dan insentif dan lain-lainnya. Ya, kemudian kalau dari sisi karyawan juga ada istilahnya karyawan dianggap berkontribusi secara optimal terhadap organisasi. Ya. Kemudian efisiensi kerja menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, mengurangi stres kerja dan istilahnya burnout itu. Jadi kadang-kadang kita stres. Pernah dengar nggak happy at work? Nah, itu harus, ya, harus happy. Bagaimana happy tersebut? Inilah yang diciptakan oleh tim. Nanti akan dinilai, kenapa nggak happy? Di tim ini kenapa nggak happy? Oh, ada yang istilahnya, yang satu yang keras kusuk gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan empowerment. Jadi itu masalah-masalah itu diselesaikan. Jangan istilahnya masalahnya ini karena dia, karena ini. Di dalam dunia kerja tidak boleh begitu. Kita ada terikat kepada apa capaian organisasi. Jadi fokus kepada capaian organisasi. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Jadi mempengaruhi stres kerja dan burnout tersebut. Oke. Nah, kontribusi pada tim merasa lebih terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya. Dan memberi ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan mengajukan ide-ide baru. Ini yang paling penting. Kita untuk mencapai tujuan organisasi, maka kita punya yang namanya ide-ide dan inovasi kita pingin, ya, sehingga nanti kita berada di level mana, nanti ada select lanjutan, ya. Dari sisi pemilik,
ya. Kita meningkatkan pendapatan perusahaan dan profitabilitas, profit. Kalau perusahaan eh, apa istilahnya itu bagus melayani, dipercaya dia, maka profit dia bisa lebih mengembangkan, gitu ya. Dan kesejahteraan itu adalah namanya lingkarannya itu memang. Itu lingkarannya yang akan berefek pada SDM, ya. Nah, itu proses berkelanjutan. Kemudian membantu perusahaan mempertahankan daya saing, ya, itu paling penting. Kemudian juga meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, itu penting ya. Dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke. Kemudian eh, ya paling penting mempercepat tercapainya visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan itu apa? Organisasi itu adalah meningkatkan pelayanan, ya. Tujuan daripada rumah sakit itu adalah bagaimana kita meningkatkan layanan, bagaimana membantu sesama kita itu. Jadi itu hal-hal yang normal, ya. Bagaimana sebuah rumah sakit itu kenapa banyak didirikan supaya ini bukan saja tugas pemerintah. Pemerintah wajib terhadap tugas fungsi kesehatan, tetapi harus dibantu oleh swasta, ya. Di Indonesia di 2045 diperkirakan menjadi negara dengan pendapatan PDB negara tersebut, pendapatan negaranya itu menjadi 5 terbesar. Artinya negara banyak duit. Kalau negara banyak duit, negara banyak belanja, ya. Jadi di antara rakyatnya banyak belanja, ya. Kalau dia tidak merancang istilahnya swastanisasi, maka negara tidak akan mampu nantinya untuk membuat bahwa dia sesuai dengan mekanisme pasar yang ada terhadap kesehatan. Makanya kenapa banyak orang ke luar negeri? Oleh karena itu, ya. Fungsi-fungsi yang lebih hebat atau bagus belum tersedia di dalam negeri. Berdasarkan data, di India itu 80% itu adalah pelayanan kesehatan itu oleh privat, swasta, ya. Jadi hal-hal itu yang diberikan kepada masyarakatnya. Jadi targetnya apa? Derajat pelayanan kesehatan itu menjadi lebih meningkat, ya. Di situ harus. Oke, itu secara visi misi organisasi. Kita harus melihat itu. Kemudian satu lagi bahwa eh, yang paling penting itu dari sisi pemilih itu adalah operasional harian itu berjalan efisien berkat karyawan yang produktif. Hari-harinya itu karyawan produktif, maka dia lebih efisien, ya. Nah, itu yang harus kita maknai secara bersama. Oke, baik. Nah, apa perlu diukur produktivitas tersebut? Perlu, ya. Nah, kenapa? Karena dia akan bisa mengukur tingkat efisiensi. Kemudian dia bisa memahami kinerja dan produktivitas per karyawan secara lebih spesifik. Jadi ini akan melihat budaya di timnya, mana tim yang lebih bagus, tim yang menjadi talenta. Kemudian di tim tersebut mana yang istilahnya karyawannya tidak begitu produktif. Makanya itu perlu diukur, ya, supaya ini budaya keterbukaan, akuntabilitas. Kemudian ada indikator untuk membantu mengidentifikasikan area-area mana saja yang perlu ditingkatkan. Jadi ini menjadi dasar keputusan daripada manajemen nanti. Oh, di sini perlu pelatihan, di sini perlu apa, di sini perlu apa. Berdasarkan pengukuran tersebut. Kalau tidak diukur, bisa, ya. Oke. Yang paling penting itu adalah memastikan setiap karyawan bekerja secara optimal. Indikator karyawan bekerja itu bagaimana? Dia itu harus 100%. Kalau excellent, dia harus di atas 100%, 105%, 110% dari capaiannya. Kalau SDM di organisasi begitu semua, apa yang terjadi? Berarti hebat SDM-nya tersebut, hebat organisasinya, hebat rumah sakitnya. Itu yang harus dicam. Jadi ini yang harus dilakukan. Tapi apakah kita bisa melakukan secara satu-satu pribadi-pribadi? Enggak, itu dilakukan secara berjamaah bekerja sama. Nggak bisa, ya, harus jamaah di situ. Oke, baik. Nah, kita lihat ini contoh ya, kita sampai bahas itu produktivitas di tingkat organisasi.
Kita lihat bahwa tujuannya adalah meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pasien. Kemudian indikator pengukuran misalnya jumlah pasien yang dilayani atau waktu tunggu itu di tingkat organisasi atau rasio kepuasan. Di tingkat organisasi dalam 3 bulan itu nggak perlu lama-lama. Ya. Kemudian yang paling penting itu ada sasarannya. Ya, sasarannya itu bahwa kita itu apa sasarannya. Terutama istilahnya, oh kita meningkatkan kepuasan pasien hingga 90%. Ini didata, jadi bukan istilahnya kepuasan itu adalah kepuasan yang betul-betul harus dinilai. Jangan kepuasan yang hanya di atas kertas. Karena itu kepuasan itu menjadi langkah selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau di tingkat tim juga kita lihat sama seperti dijelaskan tadi, bagaimana istilahnya itu dia berdasarkan jadi diturunkan ya waterfall. Jadi organisasi turunkan ke tim turunkan ke individu. Jadi apa? Organisasi mau kerja apa ini? Mau kejar apa? Turunkan ke tim. Tim itu berbagi. Nanti contohnya kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya untuk level individu juga kita pingin per orangnya bagaimana. Apakah individu itu ada yang mematuhi SOP-nya? Karena dia tidak mematuhi, maka capaian timnya tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Nah, jadi harapannya ada sebuah proses implementasi pengukuran tingkat organisasi, tingkat tim, dan tingkat individu. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Mau tidak mau ini yang jadi masalah. Jadi kita memastikan dengan pendekatan ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa tujuan daripada organisasi itu dipecah atau diturunkan menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola di setiap tingkat dan mendorong pencapaian produktivitas optimal yang menyeluruh. Jadi di organisasi, di rumah sakit diturunkan, setelah diturunkan, nanti diturunkan individu. Jadi kita hanya melihat bahwa ini dia akan berjalan. Ini kita target nanti 3 bulan lagi meningkat 10%. Tercapai enggak? Begitu tidak tercapai, itu yang baru kita analisis. Ya, dengan sendirinya organisasi itu akan bergerak dengan lebih eja, lebih lincah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita lihat bahwa produktivitas di tingkat organisasi, tim dan individu. Ya. Jadi kita lihat contoh produktivitas di level rumah sakit. Kita ambil contoh misalnya rumah sakit punya target-target waktu tunggu rawat jalan. Misal di bawah 30 menit. Walaupun memang waktu tunggu rawat jalan itu standarnya di bawah 60 menit. Ya. Tetapi kita coba katakanlah 30 menit. Karena istilahnya pingin kita waktu tunggu itu menjadi lebih cepat. Pasien lebih puas, pasien lebih senang, dan dilayani lebih cepat. Berarti menunjukkan bahwa rumah sakit itu lebih hebat, lebih bagus. Ya. Nah, kita ambil lihat contoh waktu tunggu rawat jalan di bawah 30 menit. Walaupun nanti ada keluhan dan lain-lain, atau misalnya ini full electronic medical record. Nah, kita lihat lagi produktivitas di level tim. Nah, tim itu ada tim poli. Katakanlah ada poli 10 poli, 20 poli. Kita lihat level di poli A 40 menit. Poli B tercapai, poli C 15 menit. Jadi yang kita fokuskan adalah untuk mencapai tujuan organisasi, berarti ada poli yang tidak mencapai. Kenapa dia tidak mencapai? Ini yang menjadi fokus. Jadi kita berbasis fokus mencapai tujuan organisasi. Ya, ini yang harus dilakukan. Apakah SDM-nya, apakah sarana prasarana? Itu di level unit. Ya, misal kita katakan, ya. Kemudian kita lihat lagi di level individu. Di level individu kita evaluasi apa poli A itu bermasalah. Bisa katakan dia lebih daripada 30 menit. Ada apa? Ini baru kita breakdown lagi. Apa penyebabnya? Inilah yang harus kita cari. Jadi kita harus mencari terhadap apa kinerja-kinerja, apa target-target daripada organisasi. Kalau kita fokus pada target-target tersebut, insya Allah itu seiring dengan waktu itu akan berkelanjutannya yang lebih baik. Kita lihat apakah pencapaian tersebut lebih daripada 30 menit katakanlah, apakah karena dokternya, apakah karena jumlah pasiennya, sehingga artinya perlu penyesuaian SDM. Kalau pasiennya istilahnya membludak suatu hari, diperbantukan dari teman sebelah, itu hal-hal yang wajar.
Karena untuk mencapai organisasi, jangan istilahnya kita reject. Ah, itu kan tugas mereka, bukan tugas saya. Di dalam sebuah kerja tim, kerja individu, itu menunjukkan bahwa mana yang individu-individu yang membantu tim, membantu organisasi. Ya, itu yang harus dilihat. Jadi fokus kita ke situ. Kita lihat bahwa bagaimana apakah ini perlu penyesuaian SDM, ya? Apakah sehingga proses-proses perpindahan itu jadi agilitasnya itu adalah hal-hal yang apa dinamis ya untuk memenuhi target organisasi. Atau mungkin oleh karena apa itu mungkin solusinya berupa istilah karena SDM-nya tersebut. Apakah karena istilahnya tidak begitu kompeten individunya, ya berarti ini harus di-upgrade, atau individunya jumlahnya sedikit, ya, atau satu lagi beban kerjanya yang berlebih. Ini evaluasi. Itu ada rumus-rumusnya, ada ABK, AJAK, itu hal-hal yang bisa nanti itu menjadi di persoalan-persoalan di SDM itu hal yang normal, gitu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana sih penguatan kompetensi SDM? Ini yang paling penting sih sebetulnya saya mau ngomong. Ya, intinya ada di sini. Nah, jadi coba lihat yang namanya SDM itu, dia itu ada 9 box metric. Ini adalah yang hijau-hijau ini yang bagus-bagus SDM-nya dia. Performanya tinggi, potensialnya juga tinggi, ya. Nah, ini. Jadi ini yang hijau ini yang menjadi talenta bagi eh, rumah sakit. Jadi di antara kepala tim, ya, kepala unit ini ada 20 kepala. Mana yang saya bekerjanya ini, saya ini orangnya di kotak hijau, ya. Kotak hijaunya saya dipengaruhi oleh staf saya, individu saya, ya individu-individu di bawah. Jadi itulah namanya tim, ya. Jadi kinerja kepala unit adalah rata-rata dari stafnya. Kinerja perusahaan adalah rata-rata dari kepala unitnya. Jadi ini fenomena-fenomena ini yang mau kita sampaikan. Oke. Nah, ini ada juga dia sangat potensial, tapi kerjanya kurang, low, ya. Nah, jadi dia itu di kuning atau istilahnya sama-sama moderat nih. Dia tidak begitu potensi, tidak begitu kerjanya juga tidak bagus, ya di kuning. Yang kuning ini kita dorong menjadi hijau. Jangan jatuh ke yang merah, ya. Tapi pekerjaannya ini performanya tinggi sekali nih, ya. Kerja apapun sanggup dia. Ya bagus pekerjaannya. Tetapi pada saat penyelesaian potensialnya bagus, ya. Dia nggak bisa komputer, ini gimana caranya ini? Ya, tapi kalau kerja habis pasang input bagus segala macam, jadi asisten segala macam bagus. Ya, tapi begitu istilahnya ini harus sekarang itu harus elektronik medical record, waduh udah pusing ini bagaimana pegang mouse, bisa begitu. Dan itu adalah harus di-upgrade ya supaya semua itu menjadi performan yang bagus dan potensial yang bagus. Jangan sampai merah ya. Nah, jadi inilah proses-proses yang saya sebutkan itu adalah bahwa peta talenta. Rumah sakit harus punya talenta. Kita berharap ada pegawai katakanlah 300, ada 400, ada 600, ada 1000. Ada talentanya, ada kolam talenta di situ. Kepala unit ada 20. Mana yang talenta? 3 bulan sekali kita evaluasi. Kita pingin itu talenta. Kalau itu bisa berkembang, itu luar biasa organisasi. Jadi kunci pelayanan yang bagus itu adalah di SDM yang bagus. Ya, oke. Nah, kita lihat ini ya. Kalau istilah hijau, dia beri tanggung jawab pertahankan retensi dia. Jangan sampai dia keluar. Nambah gajinya. Ini perlu organisasi. Ya, karena ini betul-betul meningkatkan performa organisasi. Kalau kuning, ya diklatkan, pokoknya hijaukan dia. Tapi kalau merah, ini perlu pengawasan langsung, ya. Kalau perlu evaluasi, ya. Maksudnya di sini apa? Kalau memang dia tidak bisa bekerja, aturan, regulasi segala macam di dunia SDM, rekrutmen itu adalah hal-hal yang biasa. Rekrutmen dan apa istilahnya PHK segala macam itu hal biasa. Makanya kita berbasis apa performa. Mau tidak mau harus dilakukan. Karena aturan regulasi-regulasi sudah mengatakan itu. Oh kita tidak bisa
pakai lagi karena efisiensi kinerja tidak bagus. Kasih jatah dia, kasih hak dia. Kami tidak bisa bekerja sama. Karena ini juga menyangkut dengan organisasi. Kalau nggak organisasi menjadi mandek. Ya. Makanya ini menjadi motivasi. Motivasi daripada SDM untuk semakin bekerja dengan lebih baik. Ya, nah ini dia. Ini sudah masuk ke hal-hal yang spesifik. Jadi kita berharap ada yang namanya ya ini talenta pool ya. Ada istilahnya kolam talenta ini. Yang talenta-talenta masuk di dalam tim A, tim B ada talentanya berapa? Ada yang tidak talenta. Jadi nilai-nilai 120 selalu ya. Nah, dia kerjanya bagus selalu. Tapi nanti akan ada proses penilaian kinerja, proses apa penghargaan dari organisasi. Organisasi juga harus melihat itu karena untuk kepentingan dia juga. Oke, baik. Nah, saya mencontohkan ini ya. Nah, jadi di dalam penilaian kinerja itu ada dua yang paling utama disebutkan bahwa kita itu harus mencapai yang namanya itu ada KPI satu, ya, itu KPI Key Performance Indicator atau OKR, Objective Key Result. Jadi dua-duanya ini merupakan modalitas yang digunakan untuk menghitung atau menilai bagaimana SDM tersebut. Jadi ini untuk menilai kinerja individu, tim atau organisasi untuk mencapai tugas spesifik. Kalau OKR itu dia itu lebih istilahnya lebih fleksibel dan dirancang untuk menantang organisasi individu untuk mencapai pertumbuhan dan inovasi. Contohnya, misalnya ini kita mau uh, bahwa untuk mencapai uh, waktu tunggu tersebut, ya, mencapai 30 menit, apa yang harus dilakukan? Sarana prasarana rumah sakit menyiapkan medika reka medis. Tapi harus dilakukan juga ada sekarang bantuan-bantuan misalnya dengan ada yang namanya iCare, BPJS tersebut. Pasien datang langsung bisa dilayani kalau sudah ada data yang dimasukkan di dalam iCare. Jadi sebetulnya pasien itu datang langsung dilayani, kasih obat langsung selesai. Karena nggak usah cari lagi rekam medis di mana segala macam nggak susah. Jadi dengan iCare apa riwayat-riwayat sebelumnya tinggal buka saja itu lebih cepat. Dokternya bisa lihat di apa di punya dokternya sendiri di device dokternya ya. Jadi hal-hal inilah kita pingin yang betul-betul pokoknya kami dalam 3 bulan. Orang lain 6 bulan, kita 3 bulan harus bisa. Bisa terjadi, bisa. Inilah pada saat kita mau fokus kemari, oh ini kurang orang ini. Ada orang-orang yang pekerjaannya itu kurang kerja di tempat lain digeser kemari, itu namanya agilitas. Jadi yang paling penting itu semua orang bekerja untuk tujuan organisasi supaya proses-prosesnya bisa terjadi lebih cepat. Tapi itu butuh bagaimana effort-effort yang kebiasaan. Tapi kalau semangat kita, motivasi kita bagus, apa yang susah? Yang jangan istilahnya yang tadi disampaikan itu, wah ini kurang beres, ini AC, lihat kiri kanan. Nah, itu jangan. Ya, di dalam dunia kerja itu jangan mudah lihat kiri kanan atau itu. Ya, oke ya. Oke, baik. Kita lanjutkan, tidak banyak lagi ini, kita percepat. Nah, bagaimana di rumah sakit lain? Ya, ya. Rumah sakit lain itu Rumah Sakit Tulung Agung, juara nasional, lomba inovasi. Ya, mereka juga istilahnya proses inovasi. Jadi proses-proses inovasi, perlombaan inovasi itu setiap 3 bulan, setiap mencapai itu hal-hal biasa. Ya, jadi harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa SDM ini kunci dari keberhasilan organisasi. Sehingga mereka apa ini? Nah, mereka mendapat eh, apa? Ya, ya Menteri Kesehatan aja akan meniru inovasi pelayanan di rumah sakit Tulung Agung tersebut. Ya, lanjutkan lagi ya. Eh, yang saya sampaikan tadi, contoh misalnya kita punya Instagram nih, ya. Instagram itu punya KPI-nya. KPI ya, indikator dalam 1 tahun. Apa KPI-nya? Jumlah followernya itu meningkat. Mau berapa kita dalam 1 tahun, dalam 3 bulan? Nah, kemudian keterlibatan istilahnya orang itu bersosialisasi di dalam Instagram, respon-responnya. Nah, di dalam media sosial itu dia juga punya KPI-KPI-nya.
Supaya apa? Supaya proses keberhasilan itu tim ada, ya. Tapi kalau di sama aja sih modalitasnya KPI atau OKR itu. Tapi di OKR itu kita pingin jumlahnya dalam 3 bulan ya 25%. Kalau kita nggak mencapai, kita akan analisis itu. Ini kenapa, ini kenapa. Oh mungkin istilahnya teman-teman tidak begitu mengadvokasi bagaimana menarik follower. Oh di mana salahnya kita perbaiki. Ya, OKR itu adalah itu oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google itu, mereka itu berinovasi kuat sekali. Jadi mereka itu target-target walaupun tidak tercapai pun tidak ada masalah. Yang paling penting bisa dilakukan. Oke? Nah, ini contohnya indikator produktivitas untuk pegawai. Contohnya adalah rasio pendapatan per jumlah karyawan. Nah, ini masalah ini, ya. Ada berapa pendapatan? Ada berapa apa pendapatan tersebut dibagi eh, per per karyawan. Ya, itu ada nilai-nilai. Kita bandingkan dengan rumah sakit yang lain, sehingga kita akan tahu bahwa pendapatan kita itu produksi pegawai per orang per kapita, ya, produktivitas pegawai itu terhadap rumah sakit itu akan terukur. Jadi semakin meningkat semakin bagus nanti adanya. Oke, ini contoh ya. Nah, ada yang misalnya kalau katakanlah pegawainya pendapatan 5 miliar, pegawai 300, maka produktivitasnya adalah 16 juta per karyawan. Itu sedikit. Kenapa? Ada yang pendapatannya sampai 25 juta, ya. 25 juta, 30. Kenapa? Karena mereka sudah memikirkan bahwa harus dilakukan efisiensi dan produktivitas untuk peningkatan pelayanan. Itu yang paling penting. Oke? Nah, ini secara indikator-indikator yang maksud saya ini indikator organisasi ini, ya. Bagaimana rumah sakit harus punya bahwa untuk farmasi, persediaan untuk farmasi terhadap pendapatan. Jadi sediaan farmasi ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pelayanan itu adalah dia itu di bawah untuk sediaan farmasi itu di bawah 20%. Nah, jadi obat, BHP segala macam segitu, ya. Jadi jangan dilihat oh kita bahwa menurunkan mutu enggak, ini indikatornya. Karena ada belanja pegawai juga di situ. Belanja pegawai sampai di bawah 50%. Ya, kalau pendapatannya meningkat, pelayanan kita bagus, maka belanja pegawai juga akan lebih meningkat. Arahnya ke situ, ya. Baik, saya rasa ini coba dilihat sekarang ada review Google berapa rumah sakit Anda bandingkan. Jadi coba nanti bandingkan dengan rumah sakit yang di sebelahnya atau apa. Coba coba lihat di Google berapa reviewnya, ya. Review Google tuh berapa bintangnya. Oke? Dan lihat juga yang lain. Berapa yang mengulasnya, apa berapa reviewernya itu. Itu menjadi bagaimana kita melayani terhadap apa istilahnya kebutuhan konsumen. Jadi ada namanya customer relation management. Jadi bagaimana apa kebutuhan customer itu kita lihatnya di situ. Nah, lihat lagi ada juga rating kesan BPJS. Ya, masing-masing lihat, bandingkan dengan yang lain juga, ya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita lakukan. Apa komentar-komentarnya dari customer itu kita memperbaiki pelayanan supaya kita tahu apa persoalannya. Pertanyaan selanjutnya kesimpulan ya. Ini saya sampaikan. Ini kesimpulan. Sebetulnya apa yang kita sampaikan ini apakah itu memberikan sebuah apa? Sebuah pemahaman bahwa kita sebagai unit atau sebagai bagian daripada organisasi, kita harus mencapai tujuan organisasi. Ya, bisa dipahami ya mengapa ya? Itu ya, ini tercapai ya, maksudnya yang ingin kita sampaikan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Anda dibebankan misalnya sebagai kepala unit, kepala tim untuk mencapai tujuan organisasi. Di pundak Anda itu sebagai middle untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bagaimana kita mencapai ini apa, 3 bulan ke depan apa, evaluasi per bulan apa, evaluasi per bulan apa. Jadi kalau ada data, ada analisis, ini akan mudah. Ya, harus dipahami itu. Baik, saya rasa ini aja
Semoga semoga ini bisa menjadi pencerahan atau sebuah hal yang bisa kita kita lihat secara bersama bahwa rumah sakit itu harus meningkat dan harus berlanjut dan proses peningkatan kompetensi SDM itu harus lebih baik. Jadi kalau ada yang merah, tugas diklat supaya dia lebih kuning menjadi hijau, ya. Jadi fungsi-fungsi diklat itu yang lebih baik. Ada di dunia HR itu, di dunia HRD itu, ada seorang yang meminta, beri saya nggak usah dikasih bonus apa-apa, ya seorang HRD ngomongnya, kasih saya diklat. Nah, kasih saya diklat pada saya akan majukan eh, apa organisasi ini. Contoh misalnya, ada eh, misal yang susah itu apa ya? Tindakan-tindakan yang susah misalnya itu yang sekarang itu. Misalnya ada tindakan apakah pasang infus bayi lah katakan, ya. SDM di kita ini dari 20 di unit itu yang mahir itu hanya 2. Oh. Tekniknya apa? Berarti diklat itu harus meyakinkan itu harus naik menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi. Kalau sudah organisasi menjadi lebih baik, maka itu akan hal yang mudah. Tapi kapan kita capai? Apakah bisa kita capai dalam waktu sesingkat mungkin? Tidak. Itu proses. Ya, demikian juga mungkin untuk tenaga-tenaga lainnya. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Jadi mohon dipahami sekali bahwa organisasi akan berhasil apabila teman-teman semua paham bahwa kita harus bekerja yang lebih baik, harus menjadi talenta, harus masuk di dalam kotak hijau, jangan kotak kuning atau kotak merah. Oke, itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya stop recording.